Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desiani Cahaya Permana. Saya dari IKA 4 dengan NIM 41823142. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi kuliah komunikasi pembangunan. Untuk jawaban yang pertama tentang analisis kritis proses pembangunan di Indonesia pada saat ini dan juga dampaknya. Nah, mungkin pemerintah pada saat ini banyak menitik beratkan pembangunan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga bandara. Namun pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial belum merata. Akibatnya disparitas sosial masih tinggi, terutama di daerah terpencil, apalagi di luar Jawa. Nah, yang kedua ada pembangunan yang belum merata. Pembangunan ini masih terpusat di wilayah barat Indonesia, terutama di Jawa. Sementara wilayah timur masih tertinggal secara ekonomi dan juga fasilitas. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan konflik sosial. Nah, yang ketiga adanya kurangnya pelibatan masyarakat. Nah, proses pembangunan seringkali bersifat top down dari pemerintah ke masyarakat tanpa melibatkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, beberapa proyek pembangunan menjadi tidak tepat sasaran atau juga mangkrak. Dampak proses pembangunan terhadap upaya pemberantasan korupsi, yang pertama ada celah korupsi dalam proyek pembangunan. Nah, proyek-proyek besar seringkali menjadi lahan subur untuk para korupsi maruk menggunakan anggaran, suap proyek, serta pengadaan fiktif. Contohnya seperti kemarin kasusnya korupsi proyek EKTP dan juga proyek jalan di Papua. Nah, yang kedua, kurangnya transparansi menghambat pengawasan. Tanpa komunikasi terbuka dan pelaporan kepada publik, masyarakat kesulitan melakukan kontrol sosial terhadap proyek pemerintah. Hal ini memperkuat budaya tutup mata terhadap penyimpangan. Jawaban nomor 2, bagaimana sih strategi membangun daerah tertinggal melalui komunikasi sebagai ujung tombak? Yang pertama, ada penguatan komunikasi berbasis kearifan lokal. Nah, gunakanlah bahasa lokal dan juga pendekatan budaya untuk menyampaikan pesan pembangunan agar lebih diterima pada masyarakatnya itu sendiri. Nah, libatkanlah tokoh adat, tokoh agama, dan juga pemuda lokal sebagai agen komunikasinya tersebut. Nah, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan komunikasi masyarakat. Di sini berikanlah pelatihan keterampilan komunikasi dasar kepada warga agar mereka bisa menyuarakan aspirasinya dan memahami informasi pembangunan itu seperti apa. Nah, contoh pelatihannya bisa penyuluhan pertanian, kesehatan, atau UMKM berbasis komunikasi dialogis. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan media lokal. Nah, di sini maksimalkanlah peran media komunitas seperti radio lokal, baligo, atau forum desa sebagai saluran komunikasi pembangunan. Media ini lebih dipercaya dan juga mudah diakses dibanding media nasional untuk para masyarakat sekitar. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan begitu marak pada akhir-akhir ini. Bagaimana sih upaya dan juga peran komunikasi dalam mengantisipasi maraknya kasus tersebut? Yang pertama, bisa menggunakan komunikasi edukasi melalui pendidikan seksual yang komprehensif. Sejak dini, komunikasi berperan menyampaikan informasi tentang batas-batas tubuh dan juga persetujuan konsen hak atas tubuh sendiri. Nah, sekolah dan juga lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan juga menyuarakan pengalaman mereka. Nah, di sini kampanye sosial dan juga di media itu sendiri, komunikasi publik dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual seperti melalui kampanye digital, poster, video edukatif, dan juga talk show. Kampanye seperti #MeToo atau #SpeakUp ini membuktikan bahwa media sosial bisa menjadi alat perubahan sosial. Nah, di sini ada juga upaya preventif melalui komunikasi. Yang pertama ada penyebaran nilai kesetaraan gender. Nah, komunikasi berperan penting dalam mengedukasi norma patriarki yang sering menjadi akar dari pelecehan seksual tersebut. Nah, edukasi publik tersendiri tadi yang sudah saya jelaskan tentang kesetaraan gender membantu membangun budaya saling menghormati. Juga literasi media dan juga digital mengajarkan masyarakat untuk mengenali bentuk pelecehan di dunia digital seperti pelecehan verbal, pengiriman konten yang vulgar, dan juga body shaming online.
Untuk jawaban nomor 4, berikut penjelasan lengkap mengenai komunikasi pembangunan sosial dalam konteks umat beragama di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pengertian komunikasi pembangunan sosial. Nah, pengertian komunikasi pembangunan sosial ini merupakan proses pertukaran pesan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Nah, dalam konteks kerukunan antar umat beragama, komunikasi pembangunan sosial berarti upaya untuk memperkuat toleransi, saling pengertian, dan juga koherensi sosial melalui dialog, edukasi, serta kolaborasi antar komunitas yang berbeda keyakinan. Nah, peran komunikasi pembangunan sosial dalam membangun kerukunan antar umat beragama, yang pertama itu ada membangun dialog antar umat beragama. Nah, komunikasi ini berfungsi sebagai jembatan dialog lintas agama untuk membahas perbedaan tanpa konflik. Forum-forum lintas iman atau dialog kebudayaan juga diskusi publik mendorong keterbukaan dan rasa saling menghargai antar masyarakat. Nah, yang kedua ada mengurangi prasangka dan juga stereotip. Nah, komunikasi yang inklusif dan berbasis fakta membantu mengurangi stigma terhadap kelompok agama tertentu. Nah, media massa dan juga media sosial memiliki peran besar untuk membingkai isu-isu keberagaman secara adil dan juga berimbang. Nah, yang ketiga ada mendorong pendidikan toleransi. Melalui komunikasi di institusi pendidikan, masyarakat diajarkan pentingnya menghormati antar beda agama. Nah, sejak dini, kurikulum pendidikan bisa menjadi saluran komunikasi yang strategis untuk memperkuat nilai toleransi. Nah, untuk jawaban nomor 5 tentang tantangan dalam membangun kerukunan antar umat beragama, yang pertama adanya fanatisme dan juga intoleransi. Nah, fanatisme ini berlebihan terhadap agama sendiri, seringkali menyebabkan sikap menutup diri dan juga meremehkan keyakinan orang lain. Hal ini menghambat dialog dan juga memperbesar potensi konflik horizontal. Nah, yang kedua ada kurangnya pendidikan toleransi. Di beberapa wilayah, pendidikan belum sepenuhnya menekan nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Nah, anak-anak tumbuh dengan narasi eksklusif tentang kelompoknya sendiri. Nah, yang ketiga adanya politik identitas. Nah, agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk meraih dukungan, terutama menjelang pemilu kemarin. Polarisasi ini berbasis agama memperuncing perpecahan antar kelompok. Nah, untuk contoh kasusnya di sini ada konflik gereja kemarin Yasmin di Bogor, yaitu Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Bogor ini mendapat penolakan dari berbagai warga dan juga pemerintah setempat meskipun sudah ada putusan hukum yang memenangkan pihak gereja yang sangat kuat. Nah, media massa nasional dan internasional banyak menyoroti kasus ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Ada dua arah dampak, yaitu yang positif dan juga negatif. Nah, positifnya media independen dan aktivis seperti hak asasi manusia mengangkat kasus ini untuk mendesak pemerintah menegakkan hukum dan memberi ruang ibadah yang adil. Nah, sedangkan arah negatifnya, beberapa media lokal memberitakan dengan framing yang memojokkan gereja yang justru menambah ketegangan antar warga dan juga antara agama Islam dan juga gereja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan informasi dan juga salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.